sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, tadi dari Pak Dr. Edi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk roadmap penelitian dan juga PKM pengabdian kepada masyarakat ini menjadi hal yang memang sangat penting ya. Dan saya rasa kalau dari saya sendiri itu kita harus berulang-ulang kembali untuk belajar seperti apa sih sebenarnya membuat roadmapnya. Kadang saya juga berpikir urgensi dari roadmap itu seperti apa sih? Berarti ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan nih nanti langsung langsung dimasukkan ke materi saja ya Pak Dr. Hasan Bisri ya. Jadi pertama terkait dengan roadmap itu tadi manfaatnya untuk apa sih bagi kampus? Walaupun tadi sudah sih Pak Dokter, tapi saya ingin lebih mendalam lagi urgensinya gitu. Karena tadi saya pikir seolah itu kayak membatasi kreativitas dosen juga gitu ya. Kemudian juga tadi dari sisi klasternya misalnya klasternya itu dibatasi hanya sampai sini saja. Saya melihat juga beberapa video dan juga ikut beberapa kali penelitian. Oh ternyata itu sebagai pedoman saja. Kalaupun ada beberapa yang memang tidak sama persis dari dosen, tetapi memang menjadi bagian dari kepakarannya, itu diperkenankan juga untuk melakukan sebuah penelitian. Ya demikian juga mungkin nanti dari sisi misalnya ini sudah ditentukan nih untuk roadmapnya, misalnya untuk PAI ya di tahun akademik ini kita akan meneliti tentang deep learning misalnya. Tapi kan ternyata tidak semuanya juga deep learning ya. Kemudian juga kalau secara teori juga ketika kita bicara tentang roadmap untuk dosen, langkah awalnya itu kan berangkatnya itu adalah dari Google Scholar. Maksudnya adalah berangkatnya untuk kita membuat roadmap itu adalah dari publikasi atau topik-topik yang sudah dipublikasikan. Nah, misalnya ini Pak Dr. Rendra nih, ya Pak Rendra mau meneliti roadmap-nya ke depan secara personal sebagai dosen itu apa? Nah, itu bisa melihat dari publikasi yang sudah dilakukan. Oh, kemarin itu ada misalnya tentang Taqiyuddin Nabhani, kemudian juga time values of money, kemudian juga tentang bisnis pemakaman. Nah, ini arahnya kemana? Apakah ini konsepnya masih ke teori penelitian dasar, basic research gitu ya, atau mungkin ke semacam implementasinya, atau mungkin sudah ke pengembangan. Nah, jadi penasaran semuanya kan ya. Saya juga penasaran ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bersama ya. Nanti pertemuan besok juga paling hanya 20 sampai 30 menit saja untuk menjelaskan dan nanti terima kasih Pak Nana juga. Pak Nana belum diganti namanya nih ya. Jangan sampai nanti saya panggil namanya salah ini. Tadi saya cari Bu Nur Faizah mana gitu. Saya cari nggak ada Pak Nana. Terima kasih ya sebagai Kaprodi HKI gitu ya. Itu Pak Nur apa Bu Nur baik. itu? Terima kasih banyak menghemat waktu di Bapak sekalian. Kita dengarkan materi yang kedua dari Bapak Dr. Hasan Bisri memberikan pandangannya terkait dengan roadmap penelitian dan PKM. Ya, nanti secara spesifik case tadinya adalah di STAI Sirojul Falah Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Misnu. Saya menambahkan saja ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Edi, Pak Dr. Misnu terkait dengan roadmap baik itu untuk penelitian maupun eh, PKM. Izin share dulu, ini saya terpaksa membuat tambahannya karena tadi Pak Dr. Misnu tidak meminta itu. Ya, Ini silakan, sebagai Prof. pengingat saja ya, pengingat saja bahwa saya menggunakan malah menggunakan Permendikti Saintek yang terbaru ya, karena sebetulnya ini yang beberapa peraturan kan masih sama, terutama berkaitan dengan tugas dosen ya. Pasal 4 itu mensirat ya, bahasa itu apa kalau bahasa hukum itu tidak secara langsung ya, ada tugas yang harus dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi itu kan Tridharma. Itu pada pasal 4 bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian. Konsep atau konteks sekarang itu bidang pendidikan tidak lepas ya. Tadi Pak Dr. Edi misalnya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan di kelas atau di ruang perkuliahan itu sebetulnya desiminasi ya, desiminasi dari apa yang diperoleh di lapangan, misalnya melalui riset maupun melalui PKM. Bahkan kalau konsep sekarang itu dalam konsep pembelajaran sekarang itu bidang pendidikan itu harus menghasilkan kegiatan riset. Nah, jadi apa perencanaannya berbasis riset ya.
perencanaan perkuliahannya berbasis riset dan pengabdian, luaran luaran dari kegiatan perkuliahannya pun berbasis apa menghasilkan luaran di riset. Itu yang eh, apa namanya muncul dalam eh, paradigma perkuliahan atau pendidikan di perguruan tinggi. Jadi ujungnya itu ya karya ilmiah, artikel dari kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran direncanakan berbasis data ya hasil-hasil penelitian, terutama misalnya kan kalau dosen melakukan penelitian kan menjadi nilai lebih. Kemudian juga kalau melaksanakan kegiatan pengabdian menjadi bahan untuk perkuliahan. Jadi ini tiga bidang yang sekarang itu kalau menurut saya itu menjadi integral ya, menjadi satu. Bahwa kegiatan pembelajaran atau pendidikan itu harus dirancang ya berdasarkan basis penelitian maupun pengabdian dosen itu sendiri. Kemudian kegiatan pembelajarannya pun menghasilkan luarannya adalah luaran karya ilmiah. Kalau ujung sekarang kan misalnya diinginkan kan apakah buku, apakah misalnya artikel itu. Nah ini kalau saya pahami dari tugas yang harus dikerjakan oleh dosen. Kemudian yang kedua, di dalam standar eh, pendidikan dan apa namanya standar bidang penelitian terutama ya dan juga PKM ini pada bagian 3 dan bagian 4 itu kan mengatur standar luaran, standar proses, standar masukan. Kenapa perlu Kenapa perlu roadmap? Nah, kan begitu ya tadi ujungnya kan Pak Dr. Misna. Kenapa? Tapi Pak Edi kan tadi sudah memberikan misalnya clue di antaranya ke sebagai eh, kompas ya, sebagai arah, sebagai pedoman yang bisa dijadikan rujukan untuk kita melaksanakan kegiatan penelitian. Di dalam standar luaran itu ada yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai penyelenggara pendidikan ya atau juga dosen. Yang pertama itu bahwa luaran penelitian itu harus bermutu. Berarti kan ada standar ya, ada standar yang digunakan untuk bisa apakah hasil penelitian kita itu bermutu atau tidak. Relevansi, ada keterkaitan ya antara penelitian yang kita lakukan nanti ada di bawah tuh ya. Harus sesuai dengan misi ya kan tadi. Kemudian visi maupun target atau target dampak. Nah, itu yang harus menjadi apa namanya ukuran atau kriteria. Maka ketika kita membuat roadmap itu sebetulnya sedang berusaha menyesuaikan dengan kriteria supaya bisa bermutu, relevan, dan juga menunjukkan kemanfaatan. Kemanfaatan akan dilihat dari target dampak kan. Kalau tadi kan kepala misalnya kepala ikan kan gitu kan, ujungnya luarannya apa? Akan menghasilkan apa, berdampak apa, itu kan biasanya tujuan tuh. Nah, sekarang riset itu kan berbasis tujuan, berbasis dampak. Sebagaimana juga kegiatan pendidikannya berbasis dampak. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan apa namanya, mengapa perlu dari roadmap di dalam merancang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada contoh yang tadi saya sudah sampaikan supaya lebih mudah memahami. Saya buatkan misalnya ada bagaimana merancang. Nanti kalau dosen bisa mengikuti, karena dosen tidak mungkin merancang roadmap kalau tidak ada dari atas. Kelihatan Pak? Ya, Ya. kelihatan. Nah, ini Sebentar. pengalaman di ini ya, pengalaman saya di eh, Kemendikti lah bahasanya ya. Rujukannya Kemendikti supaya lebih mudah. Biasanya memang ketika kita merancang roadmap, apakah roadmap pengabdian maupun roadmap penelitian, kita akan mengacu kepada Rensa. Kalau kemarin kan misalnya Rensa, dulu kan ada, kalau zaman Jokowi itu ada Rensa pendidikan ya, bidang pendidikan. Ini kan ada Rensa Kemenak 2024-2029. Ada 8 protas ya, protas Kemenak 2024-2029. Itu yang saya merahi, yang saya buat tanda merah itu adalah
tema-tema atau protas yang bisa menjadi tema di dalam kegiatan riset maupun pengabdian sesuai ya, yang sesuai dengan apa namanya sekolah, sekolah. Kalau ini kan STAI misalnya SIPA. Kalau misalnya nomor 7 kan penyelenggaraan haji ya. Mungkin kalau ada apa jurusannya yang itu yang apa kalau di itu ada kan Manajemen haji dan umroh. manajemen ya kan itu bisa relevan Mm-mm. kan gitu kan karena tidak ada manajemen misalnya haji umroh kan gitu. Kemudian layanan keagamaan berdampak ya itu kan memang fokus kepada misalnya eh, kalau birokrasi ya umumnya ya birokrasi Konseling juga layanan di ya BK biasa juga ya masuk kan gitu. layanan keagamaan berdampak Mm-mm. kan ke ininya kepada birokrasinya kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ekoteologi mungkin lebih saya yang nyebutnya abstrak ya saya nggak paham soalnya gitu kan tapi yang relevan dengan Lingkungan, misalnya ya yang teologi. relevan dengan keilmuan di Sekolah Tinggi Agama Islam SIPA itu kan ada tiga bidang pendidikan ekonomi hukum ya HKI kan hukum bidang pendidikan itu kan ada PAI 1 ya S1 dan S2 kemudian eksar ekonomi syariah jadi kalau saya menggunakan kerukunan dan cinta kemanusiaan itu kan umum bisa dikaji melalui perspektif hukum, ya perspektif ekonomi, perspektif pendidikan. Kalau membahasakannya kan yang kemarin-kemarin ya zamannya Pak Lukman itu kan atau di awal 2019 kan moderasi beragama ya. Itu kan konsepnya Mhm. kan sebenarnya kerukunan, cinta cinta sesama ya kan begitu ya, cinta sesama. Sehingga muncullah apa kalau cinta sesama Pak Dr. Misno, muncullah homoseksual ya. Oh, kayaknya cinta sesama kan homo kan gitu kan ya itu kan karena cinta sesama jadi muncullah itu gitu ini apa pengajaran yang keliru ya maka muncullah cinta sekarang cinta kemanusiaan gitu bukan cinta Kemanusiaan sesama ya, iya filantropis kalau itu. cinta sesama tadi jadi munculnya ini iya kan perilaku menyimpang kan gitu. Iya. Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi ini kan bidang pendidikan ya. Jadi kayak itu kan bisa rujuk. Pesantren berdaya, kalau kita menggunakan berdayanya ini lebih menunjukkan kepada ekonomi ya. Pesantren berdaya. Pemberdayaan ekonomi umat itu kan lebih lebih luas dibandingkan pesantren. Ini bisa menjadi tema di dalam riset Eksar. Digitalisasi tata kelola itu umum. Ya, bisa di pendidikan ya. Kalau pendidikan kan sekolah, madrasah, ya kan? Kemudian kalau ekonomi kan biasanya kan di kelembagaan-kelembagaan ekonomi umat ya. Misalnya Bajnas misal tuh, ya LAS ya. Atau misalnya ekonomi di apa UMKM berbasis keumatan itu bisa juga terkait dengan digitalisasi tata kelola. Hukum misalnya di level apa namanya KUA kan gitu kan. Nah, ini yang saya meraih ya yang bisa menjadi eh, 5 topik ya yang bisa sebagai rujukan di dalam pengembangan tema-tema penelitian di STAI. Nah, seharusnya ada Rensa di Genpendis, seharusnya. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Yang ada itu masih 2020. 2020, 2002. Udah ini lah tidak kepake ya. Itu. Jadi Mhm. belum ada Rensa di Genpendis yang nanti secara spesifik memang menjabarkan protasnya. Nah, dari 8 program prioritas Kemenag, kemudian kita, kalau saya bahasanya ya, saya menurunkannya menjadi tema-tema yang bisa apa dijabarkan di dalam roadmap penelitian PKM STAI. Ya, ini ada 5, kemudian dari 5 itu maka ada beberapa tema yang bisa menjadi apa ya istilahnya tema-tema prodi ya. Misalnya tadi yang kerukunan cinta kemanusiaan, ini bisa prodi PAI, pendidikan unggul, digitalisasi, digitalisasi semuanya ada itu. Pesantren berdaya ini ke ekonomi apa ke posisi ke ekonomi ya, kemudian hukum HKI kerukunan dan cinta pesantren berdaya ini dari aspek dari aspek legalitas ya. Artinya HKI bisa saja melakukan riset terkait dengan misalnya biasanya kan yayasan itu harus berbadan hukum ya. Rata-rata itu kan misalnya eh, tanahnya tidak jelas ya maksudnya ya. Tanahnya Mhm. tidak jelas, kemudian kepemilikan gedung dan seterusnya itu yang seringkali mungkin bisa jadi bersengketa. Jadi bagaimana bisa menguatkan pesantren dari aspek hukum itu bisa menjadi riset HKI.
kan mengatur juga tentang ini ya, apa namanya, eh, apa sih hak kepemilikan ya, kepemilikan Iya, ke perdataan. agraria perwakafan Iya, masuk juga iya dia. betul gitu. Mm-mm. Itu bisa menjadi eh, juga bidang riset di HKI gitu. Kemudian S2 sebetulnya kan harus lebih ini ya. Kalau saya sebutkan kan pengembangannya di S2. Jadi memang kalau dari segi eh, tingkat keterserapan teknologinya ya harus lebih ini, lebih tinggi gitu dalam konteks risetnya. Jadi jangan sampai walaupun temanya sama, tapi jangan sampai tingkat keterserapan teknologi atau TKT itu sama dengan yang di S1 begitu. Nah, ini yang bisa kita jabarkan dari Renstra gitu. Nah, ini dulu. Kemudian yang kedua, dari apa Renstra tadi kita bisa menurunkannya ke dalam roadmap penelitian STAI. Ini saya buat hanya contoh saja ya, supaya nanti menjadi tugas prodi kan begitu dan kawan-kawan dosen gitu. Saya buat misalnya ada riset dasar ya, paling atas, riset terapan, riset pengembangan. Kemudian pada bagian bawah itu kalau di STAI itu ada tema tadi ya, yang lima itu ada kerukunan cinta gitu. Ini menjadi tema-tema yang bisa diturunkan ke dalam apa namanya tema-tema prodi. Nah ini saya tuliskan satu ya. Satu itu prodi S1 PAI, dua prodi S2 PAI, warnanya hampir sama. Tiga eksar kuning ya, kemudian empat hukum. Hukum itu memang biasanya di mana-mana merah ya, kalau nggak salah ya gitu. Nah, ini Merah saya hitam tuliskan biasanya. satu saja ya. Ini sebetulnya nanti Pak P3M itu bisa menuliskannya dari hasil pengembangan prodinya. Di prodinya apa sih? Apa saja nanti bisa dituliskan di sini gitu. Mhm. Jadi ini kan saya mulainya dari atas dari style-nya ya. Tapi nanti sebetulnya style itu ibaratnya kok apa mengkolek ya. Mengkolek Ya. apa yang dirumuskan oleh prodi gitu. Baru di sini ditaruh kan begitu. Nah, jadi Mhm. pada tahun pertama fokus ke apa ya untuk S1 PAI nanti bisa lihat di sini ya kan. Fokusnya misalnya kan saya tuliskan studi kurikulum cinta dan pembelajaran moderasi beragama misal ya. Karena kan kalau PAI kan sebetulnya mudah kita memetakannya ada kajian kurikulum, ada studi didaktik metodik, ada studi misalnya sumber sumber belajar, media belajar kan, peralatan, kemudian juga ada misalnya yang keempat evaluasi pembelajaran. Itu empat empat core itu aja gitu. PA itu empat core. Yang lain abstrak. Abstrak itu maksudnya bukan penelitian lapangan ya. Yang lapangan kan itu. Kenapa saya tekankan penelitian lapangan? Karena harus bisa juga menjadi awal dari diseminasi. PKM itu, ingat PKM itu diseminasi dari riset. Itu riset yang berbasis kepada penelitian lapangan. Gitu. Itu PKM. Biasanya kalau di apa di kalau saya kan misalnya di Tabdimas ya, sorry apa Bima ya, Bima itu nanti dikaitkannya dengan PKM kaitannya dengan Bimanya. Bimanya apa? Penelitiannya apa, biasanya akan nyambung. Nah, itu yang apa namanya harus dipahami bahwa PKM itu sebetulnya merupakan diseminasi atau juga implementasi dari penelitian kita gitu. Nanti ada kaitannya. Jadi ini saya tuliskan apa namanya satu saja, kemudian riset dasarnya ya misalnya yang kedua studi model dan evaluasi. Ini saya buat apa namanya dua ya sekaligus. Model pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Ya. Kemudian yang ini riset terapan. Ini harus bisa dipahami riset terapan dengan riset pengembangan. Bahasanya kalau terapan kan implementasi, implementasi pembelajaran moderasi beragama. Kalau riset pengembangan bahasanya pengembangan, pengembangan model, pengembangan media, pengembangan metode, pengembangan sistem evaluasi semuanya dalam konteks pengembangan. Nah, kalau menggunakan TKT, tingkat keterserapan teknologi, berarti ini kan satu 2 3 TKT satu sampai TKT 3. Kemudian riset terapan itu TKT 4 5 6 ya. 4 5 6 atau 45 lah, saya agak lupa. Riset pengembangan itu kan tingkat keterserapan 6 7 8 9 ya. Jadi ini kalau dilihat dari apa namanya tingkat keserapannya harus berbeda. Nah, S2 itu mestinya memang harus banyak di riset terapan dan pengembangan. Nah, jadi walaupun misalnya ada riset dasar di sini, tapi harus lebih mendalam. Ya, misalnya kalau yang di S1 masih studi kurikulum, tapi kalau yang di S2 itu sudah harus masuk kepada misalnya yang lebih penting sekarang tentang misalnya deep learning, misalnya ya, deep learningnya harus dikuasai.
Jadi memang harus ada dosen-dosen yang menguasai core prodinya. Kalau prodinya empat, misalnya tadi ada pengembangan, ada kurikulum, ada didaktik metodik, ada misalnya media sumber belajar, kemudian ada misalnya evaluasi, maka siapa tuh yang pakar di situ? Nah, itu yang nantinya akan menjadi misalnya penanggung jawab riset, ya kan ketua riset gitu. Nanti anggotanya siapa saja. Jadi nanti saya berharap si prodi bisa memetakan kepakaran dosen, misalnya di PAI pakarnya apa, bukan sombong ya, tapi itu merupakan bukti bahwa kita memang bertanggung jawab kepada keilmuan kita gitu. Bentuk bentuk pertanggungjawaban sehingga nanti pengembangan karir dosen itu jelas. Kebutuhan misalnya guru besar di bidang apa namanya model pembelajaran itu misalnya berapa orang. Nah, kan gitu kan ya. Kalau di PAI, berapa orang yang ahli di model pembelajaran atau misalnya di evaluasi pembelajaran, di pengembangan kurikulum berapa orang, itu bisa dipetakan dari sini gitu. Jadi nanti kebutuhan ini juga berkaitan dengan pemetaan pengembangan dosen. Nah, itu bicara misalnya kalau tema-tema riset ini. Jadi jangan sampai misalnya tidak ahli, tidak expert di sini ya, tapi masuk gitu. Nanti khawatirnya hasil penelitiannya kan tidak relevan dengan kepakaran. Misalnya atau misalnya tidak mengampu mata kuliah kan begitu ya, tidak mengampu mata kuliah yang bersangkutan nanti tidak berdampak kepada misalnya pengembangan karir dosen itu. Jadi ini ada empat eh, prodi yang saya buatkan, kemudian ke kanan itu ada prosesnya ya, prosesnya dari riset dasar sampai pada riset pengembangan. Jadi nanti ini kalau misalnya di prodi PAI ada empat klaster, misalnya empat klaster keilmuan, nanti bisa menjadi empat klaster tema gitu. Nanti silakan nanti dosen ya atau juga melibatkan mahasiswa itu kan teknis ya. Melibatkan mahasiswa atau juga menjadi misalnya payung riset-riset pada skripsi atau juga tesis berbasis kepada roadmap ini gitu. Jadi kalau memang prodinya sudah menyiapkan maka tesis-tesis misalnya S2 ya berbasis roadmap yang sudah disusun gitu. PAI S1 berbasis roadmap yang sudah disusun. Jangan sampai keluar. Berarti nanti dosen bisa punya payung, ya kan, payung riset. Misalnya Pak Edi mau fokus kepada pengembangan ilmu pendidikan AI misalnya. Nah, nanti siapa tuh yang akan mengambil penelitian-penelitian itu kepada mahasiswa itu ditawarkan. Jadi sekarang itu mulai penawaran. Kita bisa promosi, ya bisa promosi keilmuan kita kepada mahasiswa gitu. Zamannya sekarang begitu, mempromosikan diri ayo penelitiannya ini gitu. Nanti akan saya bimbing ya kan. Hasilnya apa? Itu menjadi daya tawar gitu. Jadi bisa saja ada dosen yang tidak punya bimbingan karena apa? Ilmunya tidak laku menurut dosen, menurut mahasiswa. Itu sampai seperti itu. Praktek-praktek di dalam misalnya riset yang berkaitan dengan penulisan penulisan skripsi, penulisan tesis, penulisan disertasi gitu. Jadi dosen harus punya apa namanya kemampuan yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, ini yang penting di sini tadi, yang ujungnya. Apa sih yang akan dicapai? Capai akhirnya gitu. Jadi Pak Dr. Misto harus bisa memetakan misalnya di bidang pendidikan apa tadi? Dari prodi S1, S2 di PAI. Apa yang Mhm. akan ujung itu ya kan ujungnya itu. Itu kan akan menjadi kalau misalnya bentuknya kan bisa artikel, bisa buku ya kan, tapi kalau perubahannya apa gitu. Oh, mendapatkan model misalnya model kurikulum cinta untuk PAI Madrasah Ibtidaiyah misalnya ya. Misal tuh. Mhm. Nah, itu kan salah satu prototipe misalnya yang bisa di apa diseminasikan kepada madrasah-madrasah ibtidaiyah misalnya kan begitu. Oh, di bidang ekonomi apa? Nah, misalkan bisa konsultasi dengan misalnya Pak Kaprodi kan itu kan. Ujung akhir dari riset ekonomi syariah itu apa dari 2009, 2029. HKI apa? Nah, itu nanti akan dijadikan satu menjadi roadmap penelitian di STAI SIPA gitu. Nah, ini kalau tingkat STAI. Kemudian berikutnya adalah tingkat prodinya, tingkat prodinya. Kok nggak geser, Pak? Gesernya kemana ya? Lalu, karena Sampingnya, sampingnya. ya, karena ini bukan ini ya. Maaf, saya Iya. saya pakainya ini.
supaya Oke. gampang buatnya Iya. soalnya. Nah, ini untuk prodi. Ya, saya contohkan ya prodi STAI PAI, mohon maaf ya. Karena saya lebih menguasai artinya di PAI dalam pengertian ilmu pendidikannya gitu. Kalau hukum kan saya pusing nanti membaginya. Nah, ini saya buat misalnya ada 4 klaster riset ya, 4 kelompok. Ada kurikulum, studi metode didaktik, pembelajaran, termasuk misalnya kalau ini moderasi beragama itu konteksnya ini ya, kerukunan dan cinta kemanusiaan itu konteksnya. Nah, ini Mhm. pendidikan unggul ramah terintegrasi kan sebetulnya nanti bisa ramah itu kan di sini nih, cinta, cinta PAI ya, pendidikan yang ramah kan bahasanya itu. Kemudian berbasis TIK itu kan digitalisasi misalnya gitu. Kemudian ada lagi yang maksud yang deep learning itu bagian dari yang unggul ya, dalam pengertian bagaimana bisa menghasilkan pendidikan yang unggul, ramah, terintegrasi. Terintegrasi mungkin konsepnya saya nggak paham ya, yang kemen apa namanya Kemenag itu gitu. Apakah misalnya ada pendidikan komunitas begitu ya? Saya nggak begitu ini itu. Terintegrasinya harus bisa dibaca protasnya gitu. Apakah terintegrasi Quran sama ilmu umum ya? Iya, Kan betul. sekarang kan Betul, integrasi sekarang itu. kan ke Mhm. situ kan ini ya, Iya. pengintegrasian Mhm. ilmu ya. Kan begitu Iya, ya. Di iya, ilmu beberapa dinia dengan iya ilmu kan begitu kauliah. ujungnya kan Mhm. begitu. Jadi itu nanti bisa dikembangkan lagi misalnya menjadi bahan bahan apa namanya ya, bahan ajar yang terintegrasi misalnya kan itu eh, nanti bisa menjadi klaster di apa sumber belajar. Jadi saya buat 4 nih ya, 4 ada kurikulum tadi bisa saya terintegrasi dengan sumber belajar yang eh, keagamaan maupun ilmu-ilmu umum. Kemudian didaktik metodik, kemudian media ya, kemudian sampai evaluasi. Nah, ini nanti riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Konteksnya tadi kalau riset terapan kan implementasi ya, implementasi. Kalau riset dasar memang kalau dalam konteks penelitian lapangan biasanya ujungnya korelasi sama sama apa namanya komparasi ya. Integrasi. Risetnya riset Mhm. korelasi Mhm. sama komparasi. Kemudian kalau riset terapan kan bagaimana menerapkan ya, mengimplementasikan apa yang sudah ditemukan di dalam riset dasar. Nah, pengembangan itu berarti mengembangkan apa yang sudah diperoleh dalam riset dasar maupun terapan. Misalnya pengembangan kurikulum cinta pada mapel PAI, apa yang dikembangkan kan gitu kan? Nah, kalau ini kan baru studi saja, tapi ini ada aspek yang dikembangkan di dalam riset pengembangan. Pengembangan model deep learning, model PAI. Kalau ini kan selama ini umum. Ya, deep learningnya kan umum, tapi bagaimana penerapannya di mata pelajaran PAI? Itu harus ada yang mempelajari gitu. Jadi jangan sampai nanti kita melepas mahasiswa, tetapi apa model belajarnya, metode belajarnya tidak sesuai dengan perkembangannya bisa menjadi ini permasalahan kan. Sementara misalnya suruh mengembangkan apa namanya modul ajar yang berbasis deep learning misalnya ya, kan akan menjadi permasalahan. Jadi harus bisa diberikan apa namanya ada inilah reorientasi ya di dalam misalnya materi yang kalau misalnya ada yang mengajar model pembelajaran, berarti harus masuk ke situ gitu. Materi baru itu yang terkait dengan kebijakan baru. Termasuk yang kurikulum cinta, ya. Itu juga harus 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 masuk tuh Mhm. bagian dari bagian daripada apa namanya materi karena kan selama ini moderasi beragama kan diinsertkan saja. Moderasi beragama kan diselipkan dalam pengertian diselipkan, ya. Kalau saya pelajari di apa namanya di literatur itu diselipkan, apakah diselipkan misalnya pada mata pelajaran seni kan gitu kan, pelajaran bahasa gitu, seperti karakter saja gitu. Nah, apakah kurikulum cinta juga sama, model insert embedding ya kan gitu kan, itu harus dikaji gitu. Nah, ini sampai kepada riset pengembangan. Nah, nanti apa ujungnya nih yang bidang apa prodi prodi PAI ya, pada konteks kurikulumnya, pada konteks didaktik metodiknya, sampai pada tata kelola. Nah, tata kelola ya. Nah, ini harus bisa mendapatkan hal-hal yang berdampak tadi gitu. Jadi ini 3 ya, kalau di PAI ada kerukunan, ada pendidikan unggul, ada digitalisasi temanya itu. Ini untuk yang eh, penelitian. Nah, kemudian yang PKM-nya nih. Saya PKM-nya juga prodi PAI ya. Nah, saya bagi 3.
apa dalam konteks pelaksanaan PKM-nya. Ada pelatihan, ya, pelatihan itu biasanya waktunya tentatif ya. Dalam pengertian bisa kita batasi. Misalnya Prodi PAI memberikan pelatihan tentang kurikulum cinta. Nah, di guru MTS Sirojul Palah. Sebetulnya gampang kan mudah. Dalam pengertian Hmm. dekat ini ya, komunitasnya dekat. Kita Prodi Prodi MPI punya MTS. Prodi PAI ya, Prodi PAI punya misalnya Madrasah Aliyah. Itu sebetulnya apa namanya sekolah-sekolah garapan gitu yang bisa menjadi kegiatan pengabdian masyarakat nggak usah jauh-jauh gitu. Pelatihan apa yang dibutuhkan dengan konteks kebijakan pendidikan sekarang gitu itu harus bisa. Nah, misalnya pelatihan, kemudian ada pendampingan. Pendampingan kan waktunya lebih panjang. Setelah dilatih, kemudian ada konsep pendampingannya supaya guru bisa betul-betul menjalankan apa yang sudah dilatihkan. Misalnya kalau mengembangkan perangkat ya, perangkat ajar untuk kurikulum cinta mata pelajaran baik seperti apa sih kan gitu kan itu kan adanya di pendampingan sampai betul-betul dia bisa mengembangkan misalnya asesmennya. Nah, baru yang ketiga saya gunakan riset tindakan ini nanti akan bisa membuktikan bahwa apa yang dilatihkan kita berikan pendampingan itu memiliki dampak yang real berdasarkan riset itu bukan misalnya evaluasi tapi berdasarkan riset temuan-temuan dari riset tindakan. Nah, ini bisa dilakukan. Kalau memang apa mengutamakan hanya pelatihan pendampingan tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah untuk bisa membentuk dari PKM itu. Kalau misalnya oh tidak perlu riset tindakan terlalu ribet kan gitu. Silakan itu tergantung kepada prodi. Tapi ini alternatif saja. Nah, kemudian nanti ada empat klaster metodik didaktik, kemudian media pembelajaran, kemudian juga nanti ada sumber belajar misalnya ya. Karena sekarang kan banyak tuh yang bisa diintegrasikan berdasar apa menggunakan TIK gitu. Kemudian evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Ini sampai pada apa ujung 2029 ya. Nanti ini eh, silakan ketua prodi dengan dosen bisa bersama-sama nih mengisi ya. Hmm. Mengisi yang kosong kan gitu kan supaya bisa apa namanya berkolaborasi kan begitu untuk apa misalnya klaster metode didaktik apa sih yang perlu dilatih ya. Kalau misalnya ini metode apakah ada model kan gitu kan. Kemudian kalau mau berbasis kepada kearifan lokal juga tidak ada masalah ya. Bagaimana bisa mengintegrasikan kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran mangga gitu. Silakan saja jadi prinsipnya ya ini harus mengacu ke sini gitu. Ada kerukunan cinta, kemanusiaan, pendidikan unggul seterusnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bisa menambah ya informasi yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi maupun Pak Dr. Misno. Saya kembalikan lagi kepada eh, host Pak Dr. Misno. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Hatur nuhun Pak Dr. Bisri ya, luar biasa sekali ya. Walaupun ini saya banyak sekali pertanyaan nih ya, banyak sekali Oh, pertanyaan jangan terutama banyak-banyak. terkait dengan ini, terkait dengan apa ya roadmap-nya itu. Mungkin satu pertanyaan dulu nanti ya. Jadi pertanyaan dulu itu satu pertanyaan dulu deh, biar nanti ada Pak Nana juga, ada Pak Rendra juga. Mungkin nanti kalau ada materinya boleh nanti dipresentasikan. Satu pertanyaan Pak Dr. Jadi ketika akreditasi ya, kemudian asesor itu kan selalu bertanya, apakah kampus ini memiliki roadmap penelitian? Ya, jadi apakah jawabannya itu tadi dari Fishbone itu apa atau mungkin keseluruhan dari mulai roadmapnya dosen, roadmapnya prodi sampai ke roadmapnya kampus perguruan tinggi dalam hal ini adalah LPP mana yang harus ditunjukkan kepada asesor? Itu aja, silakan. 1-2 menit saya. Tergantung konteks akreditasinya ya. Mhm, Kalau akreditasinya AIPT berarti ya itu merupakan roadmap dari kampus. mhm, Dari sekolah tinggi kan itu kan. Tapi kalau yang diakreditasi adalah misalnya program studi, maka roadmap program studi. Nah, kalau penelitian-penelitian dosen yang misalnya mengajukan hibah ya, apakah ditarik mhm, timah seterusnya, maka biasanya akan harus ada kewajiban mengacu kepada roadmap penelitian, mhm, mengacu. Artinya kesesuaian penelitian kita itu pada bagian mana itu biasanya ada ininya, harus ada roadmap
misalnya roadmap kampusnya atau roadmap sekolahnya itu dicantumkan itu di proposal itu, roadmap dari kampusnya itu. Sehingga apa namanya tadi, luarannya itu ya ada relevansi dengan visi misi, ya kan? Luarannya itu Hmm. ada kemanfaatan, berdampak. Karena setiap roadmap itu kan akan apa namanya, ada tujuannya akan dicapai. Tujuan penelitian kita 5 tahun ke depan apa kan sudah direncanakan. Jadi kalau misalnya penelitian dosen itu tidak mengacu pada roadmap, berarti kan dia keluar dari apa yang sudah diharapkan dari apa namanya peta penelitian baik kampus maupun program studi. Begitu Pak Dr. Mit. Ya, terima kasih Oke, Tergantung Dokter saya konteks Yusuf tadi sekali ya. ya.